Shalom, selamat bertemu kembali dalam mimbar GBI Galilea. Puji Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali, tetap sehat, tetap semangat, sekalipun tidak dipandang wajah secara fisik, tetapi secara rohani. Anda semua ada di dalam hati saya. Hari ini kita bersama-sama mau menikmati firman Tuhan yang dipesankan Tuhan kepada kita semuanya, agar kita memperhatikan baik-baik. Hari ini saya akan menyampaikan tentang roti dari sorga, dahsyatnya mengguncang dunia. Yohanes 6 ayat 1 sampai 71. Anda baca di rumah secara perlahan. Saya akan baca topiknya dalam ayat yang ke-51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Saudara-saudara, saat ini kita semua tahu dunia sedang diguncang oleh kesusahan yang besar. Banyak orang-orang yang menderita, banyak orang-orang yang sakit, banyak orang-orang yang mati, dan banyak orang yang mengalami kebangkrutan, kecewa, takut, putus asa, dan takluk kepada penguasa dunia. Lalu kita melihat bahwa iblis tertawa. Dia merasa dirinya menang. Tetapi tunggu dulu. Apakah juga orang-orang yang beriman akan kecewa dan gugur? Ada yang tetap teguh, setia, taat sampai mati. Tetapi ada juga yang gagal dan gugur, jatuh ke dalam dosa. Yohanes 6 ayat yang ke-6 mengatakan, dari waktu itu banyak muridnya mengundurkan diri dan kecewa, menyesal, rasa wasting time, menunggu dan menunggu, datang dan pergi, tidak jelas keadaannya pada waktu itu. Selama 40 hari berturut-turut setelah kebangkitan Tuhan, Tuhan kelihatan kepada murid-muridnya. Tetapi juga sekejap dia hilang, tidak dapat dilihat lagi, lenyap. Tuhan datang memberi makan kepada murid-muridnya di tepi pantai, membawa mereka sukacita. Tetapi sekejap mereka juga susah karena ditinggalkan oleh Tuhannya kembali. Sehingga mereka menjadi bingung dan takut. Ini Tuhan yang menjadi harapan hidupnya. Sebentar datang, sebentar pergi, dan tidak tahu kemana beradanya. Saudara-saudara, kita melihat dalam keadaan ekonomi yang merosot pada saat itu, Tuhannya telah pergi, yang menjadi harapannya. Keadaan di luar tidak bisa mendukung. Dan mereka sangat berharap bahwa Tuhan hadir selama-lamanya sebagai juru selamat dan hidup bersama-sama mereka, memberi solusi, memberi kecukupan, dan memberikan pertolongan agar mereka bisa hidup aman, nyaman, dan tenteram. Tetapi ternyata tidak demikian. Tuhan datang dan Tuhan hilang. Sampai-sampai saat mereka bertemu Tuhan di tepi pantai, mereka mengatakan, Tuhan, jadilah Raja Israel kami. Mereka menganggap kalau Tuhan menjadi raja, akan terulang lagi sejarah kejayaan Israel.
dari zaman Daud, Sulaiman, dan seterusnya. Tetapi inilah kata-katanya dalam Kisah Rasul 6 ayat yang ke-7. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi Tuhan menjawab, engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya, karena kuasa ada di tangan Bapa. Dengan kata lain, jangan banyak bicara, sebab tidak ada yang tahu kapan akan terjadi kekuatan besar yang dari Allah. Saudara-saudara, sejatinya ada dua masalah hidup yang dihadapi manusia. Yang pertama adalah kebutuhan hidup selama berada di bumi. Orang ingin makan, ingin kenyang, ingin hidup senang, ingin hidup tenang, tentram. Lalu mereka melihat situasi yang kemudian berubah menjadi susah. Banyak orang menjadi takut. Apa yang akan dimakan besok? Apa yang akan terjadi besok? Mereka menjadi takut dan bingung. Tapi kepada anak-anak Tuhan, sesungguhnya Tuhan sudah memberikan jaminan. Tuhan sudah memberikan pesan. Di dalam Matius 6 ayat 25 dan 26. Janganlah khawatir akan hidupmu. Apa yang hendak kamu makan dan minum. Apa yang hendak kamu pakai. Sebab Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan mereka semua. Tuhan memberikan contoh pada satu peristiwa. Peristiwa yang luar biasa, ajaib. Saat Tuhan sedang berkhotbah. Dan yang hadir bukan sedikit, bukan ratusan, tetapi ribuan. Laki-lakinya saja dicatat 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk wanita, belum termasuk anak-anak. Di saat sudah menjadi petang. Dan banyak orang yang perlu makan. Supaya mereka pulang dan langsung dapat tidur beristirahat. Dan Tuhan membuat tanda mujizat. Seorang murid yang disuruh mencari makanan, mendapatkan seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ekor ikan. Hanya 5 roti dan 2 ekor ikan saja. Itu kecil, tetapi menjadi besar di tangan Tuhan. Setelah diberkati, maka ribuan orang dapat makan dengan kenyang dan dapat pulang serta beristirahat. Saudara-saudara, memang benar bahwa Tuhan mencukupkan kebutuhan jasmani. Selagi kita tetap percaya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Itulah masalah yang kedua yang harus menjadi perhatian kita. Yaitu tentang roti hidup, yaitu roti yang kekal. Dan itu adalah penting. Roti hidup ini yang harus dimakan oleh kita. Dan kita tahu satu kali manusia akan mati. Hanya satu kali manusia mati. Dan sesudah itu ia dihadapkan kepada satu penghukuman dan pengadilan. Di mana mereka berada. Di tempat yang salah atau di tempat yang benar. Agar mereka tidak mati secara rohani, maka itu harus makan. Dan makanan yang kekal itu adalah roti hidup. Dan roti hidup itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Yohanes 6 ayat 45 mengatakan, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, tidak akan lapar lagi. Barang siapa datang kepadaku, tidak akan haus lagi. Roti dari dunia akan berhenti. Tetapi roti dari sorga akan terus memelihara dengan damai dan sejahtera. Dalam zaman perjanjian lama,
bangsa Israel dalam perjalanannya dari Mesir menuju ke tanah perjanjian Kanaan. Selama 40 tahun mereka dipimpin oleh Tuhan sendiri. Setiap pagi mereka temui mana roti dari surga turun dari langit supaya mereka nikmati. Dan mereka dipelihara, mereka dijaga, dan mereka sehat sampai ke tanah Kanaan. Dalam perjanjian baru dikatakan, lihatlah perkara-perkara yang di atas. Carilah perkara yang di atas. Maka yang lain-lainnya akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat yang ke-33. Masa sukar yang terjadi saat ini, Tuhan pasti tahu. Dan Tuhan akan memberikan jalan keluar. Sesaat kita sudah tidak mempunyai jalan keluar lagi. Sesaat kita sudah tidak mampu lagi, Dia yang akan bertindak. Peristiwa hebat, peristiwa dahsyat, itu akan terjadi saat-saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pertanyaannya, kapan? Dan banyak orang bertanya, kapan? Tidak ada yang tahu. Tuhan Yesus pun tidak tahu. Tetapi yang tahu pasti bahwa Tuhan akan datang kembali. Seperti apa? Dikatakan seperti kilat yang memancar. Dalam Lukas 17 ayat 24. Seperti kilat yang memancar dari ujung langit ke ujung langit yang lain. Ini sangat penting bagi kita adalah kita menanti. Dengan tekun, dengan sabar, dan jangan risau dengan hal-hal yang terjadi di dunia yang saat ini sedang terjadi. Kuatkan iman untuk menghadapi kesusahan ini. Karena kesusahan akan menjadi semakin bertambah dan bertambah berat. Dan itu tanda-tanda yang harus kita catat dan kita cermati. Tetap berdoa dan bertekun menanti kedatangan Tuhan itu. Nanti kita akan mendengar, akan melihat bahwa sangkakala dibunyikan oleh malaikat. Dan Tuhan akan ada di awan-awan yang permai. Yang membangkitkan orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Dan mengangkat kita yang masih hidup. Dan itulah kejadian dahsyat yang akan terjadi di waktu-waktu yang semakin mendekat. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama tetap taat dan setia dalam mengiring Tuhan. Tidak perlu menjadi alasan kita tidak dapat beribadah bersama-sama, tidak dapat bergereja bersama-sama, tidak apa-apa. Sebab Tuhan ada di mana-mana menyertai kita. Di mana 2 orang, 3 orang berkumpul atas namaku, maka aku ada di sana. Hari ini ada di hati saudara. Hari ini ada di hati kita. Tuhan yang mengasihi kita akan menuntun, memberkati, dan menolong kita semua. Sampai ketemu lagi pada hari kenaikan Tuhan. Kita akan bersama-sama mencamkan kembali firman Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kita semua. Dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga. Hari ini kami bersyukur karena kami telah menerima sebagian dari firman-Mu. Biar roti kehidupan ini menjadi makanan rohani bagi hidup kami, agar kami tetap terawat, agar kami tetap hidup, agar kami tetap kuat, agar kami tetap kokoh, sebab ada Yesus di dalam hidup kami, di dalam hati kami. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, yang tersebar di mana-mana tempat, baik yang berada di kota maupun di desa, baik yang berada di tempat di rumah sakit dan di tempat-tempat lain. Tuhan sertai mereka, hibur mereka, beri kekuatan mereka, semangati mereka, agar mereka tetap percaya
dan kokoh teguh kepada Tuhan. Dan iman mereka terus dibangun menjadi iman yang kuat. Terima kasih Bapa. Tidak lupa kami selalu terus berdoa untuk pemerintah dan negara kami, untuk bangsa dan rakyat kami yang sedang berjuang memenangkan perjuangannya mengalahkan virus corona. Dan kami percaya Engkau turut campur dan membebaskan kami semua dari malapetaka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mengakhiri doa kami. Kami mohon berkat-Mu turun ke atas domba-domba-Mu supaya mereka tetap dijaga, dilindungi, dipelihara oleh Tuhan Yesus sendiri. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah kiranya berkat dari Bapa Surgawi, kasih dan sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Salam, sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin.